Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, inginkah mata kita itu mudah menangis saat zikir kesendirian nan sunyi senyap? Sebelum kita menginjak ke permasalahan pokok, maka mari kita membelajarkan diri apa acuan hadis yang memacu hal tersebut dan bagaimana Allah memberikan ganjaran pahala kepada hambanya yang tentunya istiqomah saat sunyi sendiri, zikir kepadanya menangis. Sungguh hadis ini sangat amat populer, kekuatannya insya Allah sahih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. An Abi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atu yudillumullahu fi dhillihi yaumal dilla ila dhilluh al imamul adil wasabu nasa'a fi ibadati rabbah warajulun qalbu halaku bil masajid warajulani tahaba fillahi sama'a ngala dalika wa tafarraqa ngalahi warajulun da'atahum ra'atung datung mangsobi wa jamaling faqala inni akhafullah warajulun tasaddaqati bisadaqatin fa akfaha hatta la ta'lama simaluhu matung fiku wayuminu warujulun dakarullah khaliyang fafaddat ainah rawahul Bukhari Muslim, yang artinya ada 7 golongan ketika hari kiamat hanya mendapatkan naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang taat yang dekat kepada Allah. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya terpaut di masjid, artinya mereka selalu menaklukkan 5 waktu di rumahnya. Yang keempat, yakni 2 orang yang cinta karena Allah, mereka berpisah dan berkumpul karena Allah. Yang kelima, ketika pemuda diajak kencan oleh cewek cantik dari bangsawan, mereka tidak mau. Inna akhafullah, saya takut hanya kepada Allah. Kemudian yang keenam, ketika sedekah memberikan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu alias ikhlas. Ini yang terakhir yang kita bahas. Warajulun dakarullah khaliyang fafaddat ainah, ketika berzikir kepada Allah dalam sunyi senyap mereka menangis. Ini saudara saya, 2 kekuatan, yakni ikhlas kepada Allah. Yang kedua, hanya sendiri, takut kepada Allah, khaufnya luar biasa. Bagaimana caranya saudara? Ini yang penting. Yang paling pertama dan utama, mari kita gemburkan, kita bersihkan, kita lembutkan yang namanya hati. Kenapa saudaraku? Air tidak akan keluar muncul dari tanah yang keras ataupun batu. Bagaimana? Tanah yang keras tandus, supaya gembur tentunya dikasih vitamin, tentunya dipupuk, tentunya sering disiram. Begitu pula hati saudara. Ketika hati ini keras, ketika hati ini membatu, maka sebenarnya banyak, tapi Imam Ibnu Qayyim memberikan pelajaran kepada kita. Hati keras, hati karat disebabkan oleh 2, yakni dosa dan khilaf. Pembersihnya 2, istighfar dan zikir. Orang yang zikir, orang yang istighfar, bawa tasbih kemana-mana, namun perilakunya masih korupsi, masih zina, masih ngapusi, masih judi, jawabannya mudah saudara. Mereka belum bisa zikir, tidak masuk ke hati. Ingatlah, Allah berfirman, hanya ingat aku, hatimu pasti akan tenang dan tentram. Resep Allah, tidak akan keliru. Kemudian di samping hati ini kita bersihkan penyakit-penyakit hati, mari kita perangi. Sombong, takabur, ego, dendam, iri, dengki, hasad, hancurkan. Syirik, kemudian yang tidak kalah penting, gil, ganjaran-ganjaran, selalu seudon kepada orang lain, hancurkan pula. Kemudian hancurkan tamak maupun rakus, insya Allah. Demikian saudara kalian, tentunya kekilapan, kebodohan, kekurangan itulah saya. Sekali lagi, saya bukan Ustadz Mubalek. Wasari'u
ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu lil muttaqin. Belajar taubat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.